Halo, perkenalkan nama saya Murniati. Saya peserta upskilling reskilling angkatan 4 tahun 2024 dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Saya akan membuka email untuk mengetahui ada tidaknya surat yang masuk ke dalam email saya. Kita buka, ya, ternyata ada banyak surat yang sudah masuk. Ada surat tagihan, surat penawaran, surat keluar, surat undangan, serta surat penawaran. Baik, saya akan mulai membuka di urutan yang pertama kali masuk, surat tagihan. Ya, surat datang dari Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2024, berisi tagihan keterlambatan pembayaran utang 30 juta rupiah. Ini nanti akan kita balas surat tagihan ini. Kemudian surat yang kedua, surat penawaran, kita baca dari PT Berkah Sejati. Ya, penawaran kemasan obat batuk, di mana PT Berkah ini sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi, memperkenalkan produk kemasan obat batuk terbaru kepada PT Murni Jaya Pharma. Dia sudah memberikan sertifikasi kemasan obatnya di sini. Tinggal kita nanti akan membalasnya. Apakah kita mau untuk membeli atau bekerjasama dengan PT Berkah Sejati. Kemudian ada surat undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan. Diharapkan PT Murni Jaya Pharma mengikuti dan memeriahkan acara peresmian Pekalongan Trade Center. Nah, surat-surat ini nanti akan kita tangani sesuai dengan kedatangannya. Kita akan print semuanya, kemudian akan kita kelola dan akan kita masukkan ke dalam agenda, buku agenda, sehingga kita akan lebih jelas dan lebih tahu betul mana surat yang datang terlebih dahulu, mana surat yang harus ditangani dengan cepat atau lebih dahulu.
Kemudian saya akan membalas surat tagihan yang datang dari Bank Mandiri. Surat tersebut, Selin menengah. Kemudian saya akan menjawab atau membalas surat tagihan yang datang dari Bank Mandiri. Ditujukan kepada Tejo Susanto selaku manajer kredit Bank Mandiri Jenderal Sudirman nomor 20 Pekalongan perihal konfirmasi pembayaran utang. Dengan hormat, ini sudah kita baca tadi surat masuknya. Nah, kemudian ditandatangani oleh manajer keuangan kami. Kita kembali ke email. Ya. Ini tadi ya surat tagihannya. Nah, kita akan membalasnya dengan klik, kemudian kita beri kata pengantarnya. Kirimkan surat balasan penagihan dari Bank Mandiri. Terima kasih. Lalu kita akan sisipkan atau lampirkan surat tersebut. Sudah terkirim surat kepada Bank Mandiri. Ya, demikian seterusnya. Apabila ada surat yang memang segera untuk dibalas, kita akan segera tangani dan membalasnya. Intinya dari semua email yang masuk mengenai surat itu semua kita tangani, kita print out, kita tangani, kita masukkan, kita kelola ke dalam buku agenda. Ya, sekarang kita akan mengelola surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda. Nah, kebetulan buku agenda yang saya buat adalah buku agenda tunggal, di mana kolom-kolomnya yang ada nomor, tanggal, masuk, keluar, ini untuk surat tertanggal dan nomor. Kemudian ada dari atau kepada, nama perusahaan, alamat, dan isi ringkasan, serta ada kode arsip. Nah, buku agenda tunggal ini dibuat setelah surat yang masuk kita sortir, kita lihat, dan kemudian kita catat. Untuk nomor 1 diurutkan dari tanggal yang termuda yang datang terdahulu. Ada surat masuk datang dari CV Mitra kita beralamat di Jalan Mandunggal nomor 70 Yogyakarta dengan nomor surat 45-KP-7-2004, tanggal suratnya 11 Juli 2024. Nah, untuk tanggal yang sebelah kiri, pertama ini mencatat dari tanggal diterimanya surat dari CV Mitra kita.
Misalnya tanggal 11 itu dari sana, kita terima 2 hari setelahnya. Kita catat di sini. Kemudian isi ringkasan ini berisi tentang komplain pengiriman barang. Kemudian kode arsip kita gunakan dari pola klasifikasi yang sudah kita buat tadi. PM ini dari masalah, kemudian 20 ini dari sub masalah, terus 21 ini dari sub masalah. Yang kedua, tanggal 13 Juli 2024 tercatat di buku agenda. Ini ada surat masuk dari PT Berkas Jati, tanggal suratnya 11 Juli 2024. Sekali lagi untuk tanggal 11 ini tanggal menerangkannya dicatatnya dalam buku agenda. Kemudian dari mana? Dari PT Berkas Jati, alamatnya Jalan Kartini nomor 89 Surabaya, dan isi ringkasannya penawaran kemasan saset. Kode arsipnya PG masalah, ini masalah ya, 00 sub masalah, 01 sub masalah. PG itu pengadaan, kalau PM pemasaran. Demikian seterusnya sampai ada surat keluar. Nah, surat keluar adalah surat yang kita buat atas inisiatif sendiri atau membalas surat yang masuk. Ini surat keluar, misalnya ada kita buat tanggal 14, ya kita catat di agenda tanggal 14. Kita keluarkan untuk toko Mega Kaligung, Jalan Bunga Dahlia nomor 10 Pekalongan, terkait dengan konfirmasi pesanan produk obat dan suplemen. PM masalah pemasaran, sub masalahnya 10 maksudnya, kemudian sub masalahnya 15. Demikian seterusnya sampai surat terselesaikan. Kemudian buku agenda ini dibuat oleh administrasi dan diketahui oleh pimpinan. Nah, selanjutnya saya akan membuat lembar disposisi untuk semua surat yang masuk. Nah, yang pertama misalnya ini surat masuk datang dari CV Mitra kita. Kita tulis dengan tulisan manual tangan ya. Ya, nama ini surat datang dari CV Mitra kita. Tanggal diterimanya tadi melihat dari buku agenda tanggal 13 Juli 2024. Kemudian nomor suratnya 45 KP garing 7 garing 24. Sifatnya sangat segera, berarti ini nanti harus langsung dibalas. Kemudian perihalnya komplain pengiriman barang karena ada barang yang rusak. Kemudian diteruskan kepada bagian pemasaran. Dengan hormat, harap untuk segera kita centang proses lebih lanjut dan koordinasi dan konfirmasikan. Kemudian catatan, segera dikonfirmasikan dan dikoordinasikan dengan bagian pengiriman dan lakukan penggantian barang secepatnya. Dan ini lembar disposisi ini kita isi dari semua surat yang masuk. Ini saya sudah mengisinya. Semua dari surat yang masuk kita isikan satu per satu. Ya. Kemudian kita akan membuat kartu indeks, dan kartu indeks ini kita buat untuk semua surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Yang pertama, judul surat dari CV Mitra kita. Ini judul surat diambil dari alamat dalam dari surat. Nah, kemudian karena kita indeks menjadi mitra kita CV. Dan indeksnya di sini MI. Nomor surat 45 garing KP garing 7 garing 2024, tanggalnya tanggal 11 Juli 2024, kode
suratnya PM 2021. Kemudian masih dengan CV mitra kita, di sini indeksnya MI, nomor suratnya 222 garing TKL garing 7 garing 2004, tanggal surat 14 Juli 2024, kodenya PM 2022, disesuaikan dengan sub-sub masalah yang ada di dalam kode klasifikasi yang ada. Selanjutnya, di sini ada PT Berkah Sejati. Kita indeks menjadi Berkah Sejati PT, tanggal 11 Juli 2024, tanggal surat, nomor suratnya 370 garing PWK garing 7 garing 2024, dan kode suratnya PG 0001. Demikian seterusnya sampai surat yang terakhir kita buatkan kartu indeks, di mana kartu indeks ini akan mempermudah kita dalam pencarian surat-surat kembali. Selanjutnya, untuk menyimpan surat masuk dan surat keluar, kita membutuhkan daftar klasifikasi arsip. Di sini saya sudah membuat daftar klasifikasi arsip dengan menggunakan sistem subjek. Daftar klasifikasi arsip sistem subjek ini terdiri dari ada masalah utama, submasalah, ada submasalah, ada sub-submasalah, dan ada kolom kode. Di masalah utama seringkali dikelompokkan menjadi ada kepegawaian atau KP, keuangan KU, kemudian pemasaran PM, pengadaan PG, umum UM. Nah, di setiap masalah ada submasalah dan ada pengodaan dengan nomor 00, yaitu pengangkatan pegawai. Nah, pengangkatan pegawai di submasalah akan ada sub-submasalah dengan kode 01 lamaran, 02 seleksi, 03 pengangkatan, 04 penempatan. Dan di sisi sebelah kanan ada kode KP 0001, diambil dari submasalah dan sub-submasalah menjadi kode KP 0001. Kemudian 02 seleksi ini juga sama, diambil dari kepegawaian KP, 00 dari pengangkatan dari submasalah, kemudian 02-nya dari sub-submasalah. Ya, demikian seterusnya sampai ke ada submasalah pengembangan karyawan, ada 10 pengembangan karyawan, 20 cuti. Nah, ini untuk memudahkan pengodoan. Dan di masalah keuangan KU, ini submasalahnya kita tulis yang pertama 00 laporan keuangan. Nah, sub-submasalah di dalam submasalah laporan keuangan ada 01 neraca, 02 laporan kas kecil, 03 laporan laba rugi, 04 laporan perubahan modal, 05 laporan penjualan. Nah, kode ini juga diambil dari masalah, submasalah, dan sub-submasalah. Kemudian di keuangan yang submasalah kedua ada 10 anggaran, 20 tagihan, 30 pembayaran, dan 40 pajak. Kemudian di pemasaran, di masalah pemasaran atau PM, kode 00 promosi untuk submasalah, kemudian sub-submasalah ada 01 media cetak, 02 media elektronik, 03 media sosial. Kemudian ke bawahnya sama ya. Kemudian pengadaan PG, di submasalah ada 00 penawaran, di sub-submasalah ada 01 penawaran barang produksi, 02 penawaran barang kantor, 03 penawaran aneka, 04 penawaran mesin produksi. Demikian seterusnya sampai kita tahu dan kita mengetahui kode yang ada. Ya, selanjutnya kita akan menyimpan surat-surat yang sudah kita print ke dalam stop map dengan sistem penyimpanan subjek. Ya. Lalu sebelumnya kita sudah memberi tanda
Di setiap folder ada guide sesuai dengan klasifikasi yang ada. Misalnya ini kepegawaian. Nah, masalah utama KP, kepegawaian, dan di dalam masalah utama ada submasalah. Di sini ada pengangkatan pegawai dengan kode 00. Kemudian di setiap submasalah ada sub-sub masalah lain lagi, yaitu di lamaran kerja. Kemudian ada lagi sub-sub masalah seleksi. Kemudian untuk yang masalah utama keuangan juga sama, kita beri guide keuangan atau KU. Kemudian di belakangnya ada sub masalah, yaitu laporan keuangan 00, 10 anggaran, 20 tagihan, ya, kemudian 30 pembayaran, 40 pajak. Terus sampai ke pemasaran PM, ini juga masalah utama, ada sub masalah promosi dan penjualan, serta ada layanan pelanggan. Itu guide-nya kita tuliskan di sini. Dan di dalam setiap sub masalah ada sub-sub yang lain, yaitu misalnya untuk 20 di pemasaran ada keluhan pelanggan. Ya, di sini ada keluhan pelanggan. Kita nanti akan menyimpan surat ini di bawah dari angka 20 keluhan pelanggan sampai ke pemasaran sudah, kemudian ke pengadaan dan umum. Jadi intinya kita sesuaikan dengan klasifikasi yang sudah kita buat, dan di dalam sub-sub masalah pasti di bawahnya ada surat-surat yang bisa kita atur di situ, sehingga dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk mencarinya dengan menggunakan kode-kode yang sudah ada. Ya, misalnya untuk yang pertama kita contohkan di kepegawaian, di KP masalah utama ada sub masalah pengangkatan pegawai, dan di sub-sub masalah ada lamaran pekerjaan. Datang dari Ahmad Wibisono, di sini surat lamaran. Nah, kemudian perusahaan kita akan melakukan tindak lanjut dengan membuat surat balasan, nanti akan masuk di seleksi di nomor 02. Nah, contoh lain lagi, misalnya di ini PM pemasaran 20.21. Ini ada surat tagihan, dan sebelumnya sudah kita beri sampel agenda, ya, dan seterusnya sampai surat yang terakhir kita masukkan semuanya menjadi satu di stock map Snell header ini. Baik, selanjutnya kita setelah melakukan penyimpanan atau arsip manual, kita akan melakukan arsip digital. Sama seperti arsip manual, kita pun akan menggunakan sistem subjek dengan daftar klasifikasi yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga nanti ada masalah utama, submasalah, dan sub-sub masalah, serta ada kode. Nah, sesuai dengan klasifikasi arsip yang pertama, ada kepegawaian atau KP. Kita surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian akan disimpan di folder KP, kepegawaian. Kita buka. Di dalam masalah kepegawaian, masalah utama kepegawaian, ada submasalah pengangkatan pegawai. Kita buka, di dalamnya ada dua sub-sub masalah. Yang pertama 02 seleksi, yang kedua ada 01 lamaran kerja. Kita coba buka untuk yang 01 lamaran kerja. Ada dua surat masuk, datang dari Penny Yuliani dan
Ahmad Wicaksono. Kemudian diseleksi ada satu surat ya yang akan kita tindak lanjuti. Kemudian di masalah keuangan atau KU ada sub masalah 2, yaitu 20 tagihan dan 30 pembayaran. Di dalam sub masalah tagihan dan pembayaran ada sub-sub masalah lagi. Kita coba buka untuk yang 20 tagihan. Ada sub-sub masalah yaitu tagihan belanja produksi dan tagihan utang bank. Di tagihan belanja produksi ada surat dari tagihan dari PT Sinar. Kemudian tagihan utang bank kita coba lihat di dalamnya ada surat tagihan dari Bank Mandiri. Nah, di sub masalah pembayaran kita coba buka, ada sub-sub masalah pembayaran pembelian bahan baku dan ada sub-sub masalah pembayaran utang bank. Di sini juga ada suratnya dari PT Sinar. Dan untuk pembayaran juga ada pembayaran utang bank, ada pembayaran tagihan ke Bank Mandiri. Kemudian di masalah utama yang ketiga, pemasaran, kita coba buka, di dalamnya ada sub masalah layanan pelanggan dan sub masalah penjualan. Di dalam sub layanan masalah, apakah ada sub-sub masalah? Kita coba buka. Ya, ternyata ada sub-sub masalah keluhan pelanggan dan tanggapan atas keluhan. Setelah ini kita buka, ada suratnya. Ya, yaitu keluhan dari CV mitra kita. Di tanggapan atas keluhan juga ada surat kita menanggapi keluhan dari CV mitra kita. Ya, kemudian di masalah utama pengadaan atau PG, kita coba buka, ada sub masalah 2, yaitu pembelian dan penawaran. Di sub masalah pembelian kita coba buka, apakah ada sub-sub masalah lagi? Ada satu, yaitu surat pembelian barang produksi. Kemudian di penawaran ada 2 sub-sub masalah, pembelian bahan produksi dan penawaran bahan produksi. Kita coba suratnya lihat. Nah, dari PT Cemerlang dan dari penawaran PT Berkah. Dan selanjutnya di masalah utama yang terakhir, di surat dari CV PT Murni Jaya Farma ada masalah utama umum. Nah, ini ada sub masalah undangan, kemudian ada sub masalah undangan lainnya. Di dalamnya ada surat undangan dari Disperindak. Demikian arsip sistem digital kita simpan sedemikian rupa sehingga mempermudahkan kita dalam pencarian kembali surat-surat yang sudah kita simpan, baik dengan manual maupun dengan digital. Selanjutnya ada daftar tentang penilaian K3 perkantoran. PT Murni Jaya Farma memberlakukan kriteria elemen dan subelemen di dalam penilaian K3 perkantoran. Yang pertama ada pemeliharaan tempat, kantor jujur, tempat kerja memadai dan bebas dari barang-barang. Kemudian lorong juga cukup lebar, area penyimpanan ada, lantai bersih,
dinding, atap, kamar mandi semuanya lengkap, akses juga mudah, air juga tercukupi. Kemudian ada fasilitas P3K, tempat sampah, dan penerangan serta ventilasi juga memadai. Sarana pemadam kebakaran dan jalur evakuasi ada. Fasilitas ibadah juga ada. Halaman kantor luas, bersih, dan nantinya instrumen ini ada penilaian K3 dari K3 perkantoran, di mana semua elemen dan subelemen itu bisa berfungsi dengan baik dan bisa digunakan dengan baik pula. Dan ada penilaian tingkat kategori pemula, artinya hasil evaluasi penilaian kurang dari 50%. Ada madya antara 51 sampai 70%, utama evaluasi penilaian 71 sampai 84, dan paripurna apabila hasil evaluasi penilaian 85 dan temuannya sesuai. Jadi dari semua ini kalau kita cetak sesuai berarti memang harus benar-benar ada dan tidak menjadikan suatu penemuan. Ya, berikutnya ada daftar checklist prosedur keamanan dan meminimalisir pencurian baik arsip manual maupun digital. Nah, di sini ada 8 prosedur. Yang pertama, menggunakan sistem dengan prosedur keamanan perusahaan sesuai dengan SOP organisasi. Ini dilakukan. Yang kedua, menyimpan dokumen manual dan digital sesuai dengan SOP organisasi. Ini juga kita centang. Ketiga, menangani perilaku pegawai yang mencurigakan sesuai dengan SOP organisasi. Kita centang. Menangani tindakan pencurian sesuai dengan SOP organisasi. Kita centang. Melakukan tindakan tepat yang sesuai peraturan untuk mengurangi pencurian. Kita centang. Yang keenam, mencocokkan kode inventaris dengan ketersediaan inventaris secara berkala sesuai peraturan. Kita centang. Kemudian yang ketujuh, memberikan pengamanan tambahan pada tempat penyimpanan arsip manual maupun digital sesuai dengan peraturan. Ini juga ada. Dan menjaga keamanan tempat penyimpanan arsip sesuai dengan SOP perusahaan. Kita centang. Demikian untuk checklist prosedur keamanan dan meminimalisir pencurian arsip manual maupun digital.